Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, hari ini ketemu lagi sama Mister di pelajaran matematika. Hari ini Mister akan menjelaskan tentang bab pecahan ya. Nah, untuk pecahan ini mungkin kan sudah mempelajarinya di kelas 2. Mungkin ada bentuk pecah sederhana seperti 1/2, 1/3, 1/4 dan sebagainya. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang pecahan tersebut. Oke. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Nah, Mister punya selembar kertas dan kertas ini merupakan satu kesatuan. Ketika Mister membagi kertas ini dengan cara merobeknya menjadi dua bagian yang berbeda, maka ini bisa dibilang sebagai pecahan. Nah, dari sini yang tadinya merupakan satu kesatuan, ketika sudah disobek dia menjadi dua bagian yang berbeda. Nah, ketika kita ambil satu seperti ini, maka ini bisa dikatakan sebagai 1/2 bagian, karena tadi kita baginya 2. Kalau dalam bentuk pecahan bisa kita buat seperti ini, 1/2 seperti itu. Nah, lalu Mister juga punya selembar kertas, misalnya ini Mister bagi 3 dengan bagian yang sama ya. Mister bagi 3, 1. Nah, ini menjadi 3 bagian yang sama besarnya. Nah, 3 bagian ini bisa kita buat menjadi 1/3. Nah, ketika Mister ambil 1, maka dia bisa dibuat menjadi 1/3. Ketika Mister ambilnya 2, maka bisa kita buat menjadi 2/3. Nah, seperti itu bentuk pecahan sebagai bagian dari kesatuan. Nah, lalu yang kedua yang akan kita bahas adalah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Nah, di sini misalnya Mister punya 3 buah spidol, 3 buah spidol yang sudah terpisah, dan ini bukan merupakan satu kesatuan, tapi dia memang sudah terpisah. Nah, tapi ini dia dalam jumlah 3 buah. Nah, ketika Mister ambil 1, maka ini akan bersisa 2, dan dari awalnya 3 bersisa 2, ketika dia ambil 1, maka ini bisa dibilang sebagai 1/3 atau 1 dari 3. Ketika Mister ambil 2, maka dia akan menjadi 2/3 atau 2 dari 3 spidol tersebut, spidol ini ya. Oke, sehingga bisa kita buat 1/3 atau 2/3. Nah, seperti itu untuk pecahan sebagai bagian kesatuan dan pecahan sebagai bagian keseluruhan. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu nama dan lambang pecahan. Nah, nama dan lambang pecahan ini perlu kita pelajari agar kita tidak salah pada saat membaca atau menyebutkan pecahan yang kita ketahui. Nah, misalnya seperti ini, misalnya ada sebuah pecahan 1/2. Nah, 1/2 ini dia terdiri dari 2 komponen. Di bagian atas ini namanya adalah pembilang. Dan yang di bagian bawah ini adalah penyebut. Nah, jadi jangan sampai terbalik ya. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Nah, pecahan 1/2 ini itu bisa dibaca
dengan 1/2 atau 1/2. Nah, lalu misalnya contohnya lagi pecahan 2/3. 2/3 itu bisa dibaca 2/3. Nah, jadi kata seper itu hanya bisa dibaca ketika pembilangnya adalah angka 1. Tapi kalau pembilangnya tidak angka 1, maka dia dibaca sesuai dengan bilangan yang ada di atas, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah garis bilangan pecahan. Nah, pecahan itu dia juga bisa kita buat ke dalam garis bilangan. Nah, yang pertama yang kita pelajari adalah tentang letak pecahan pada garis bilangan. Letak pecahan pada garis bilangan. Nah, misalnya yang pertama, Mister mempunyai satu garis bilangan. Nah, garis ini rentang dari 0 sampai 1. Oke, rentang dari 0 sampai 1. Nah, ketika Mister bagi 2, maka ini adalah 1/2. Di sini titiknya. Dari sini ke sini 1/2, dari sini ke sini 1/2. Nah, kalau Mister punya lagi garis bilangan berikutnya 0, 1. Nah, sekarang Mister ingin bagi 3. Berarti di sini 1, di sini 1. Nah, dari sini ke sini ini adalah 1/3. Dari sini ke sini ini adalah 2/3. Nah, jadi garis bilangan itu dia semakin ke kiri maka dia akan semakin kecil, tapi ketika dia semakin ke kanan maka dia akan semakin besar. Nah, ini contoh letak pecahan pada garis bilangan. Baik, selanjutnya kita sudah bahas tentang letak pecahan pada garis bilangan. Nah, sekarang yang kita bahas adalah membandingkan dan mengurutkan pecahan pada garis bilangan. Nah, di sini kita sudah punya 4 buah garis bilangan, 1, 2, 3, 4. Nah, di garis bilangan yang paling atas ini Mister bagi menjadi 2 bagian. Di sini 1 bagian, di sini 1 bagian, sehingga dia menjadi 1/2. Di garis bilangan yang kedua ini Mister bagi menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Nah, sehingga di sini 1/3, di sini 2/3, dan di sini bisa ditulis 3/3, dan 3/3 itu nilainya sama dengan 1. Nah, lalu garis bilangan berikutnya Mister bagi menjadi 4 bagian. Di sini 1/4, di sini 2/4, dan di sini 3/4. Nah, yang terakhir Mister bagi menjadi 6 bagian. Di sini 1/6, di sini 2/6, di sini 3/6, di sini 4/6, dan di sini 5/6. Nah, di sini 6/6 ya, sama dengan 1 tadi. Nah, di sini kita bisa lihat ada 4 buah garis bilangan. Nah, ini bisa kita bandingkan. Nah, yang sejajar sisinya itu dia senilai atau sama nilainya. Berarti ini dan ini sama nilainya, 1/2, 2/4, dan 3/6 itu nilainya sama-sama 1/2. Lalu yang di sini juga ada yang sama, 1/3 dan 2/6 nilainya juga sama. Lalu di sini juga ada yang sama nilainya, 2/3 dan juga 4/6 nilainya sama-sama 2/3. Sehingga bisa kita tuliskan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Lalu kalau misalnya ditanya 1/2 dan 2/3 lebih besar yang mana? Jadi kita punya teori kalau dia semakin kanan maka dia semakin besar. Sehingga kalau misalnya 1/2 dengan 2/3 maka bisa ditulis 1
1/2 lebih kecil dari 2/3. Nah, seperti itu. Baik, Mister rasa hanya itu saja yang bisa sampaikan di video ini. Nanti akan ada penyampaian lagi dari Miss Dewi dan Miss Aulia, mungkin di Zoom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.